Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Alam. Saya dari Prodi Pendidikan Nurse tingkat 4B. Izin memaparkan kasus tentang komunitas, yaitu pada sebuah kasus ditemukan di RW 2 RT 4 Desa Tanggul Kulon, Jember, Jawa Timur. Terdapat 170 penduduk dengan rincian 50 lansia, 52 remaja, 48 PUS dan 20 balita. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Tanggul, didapatkan data hasil jumlah kasus malaria pada tahun 2021 tercatat 18 orang. Akan tetapi 9 orang merupakan pasien luar Tanggul, sehingga pasien yang berasal dari wilayah Tanggul itu sendiri berjumlah 9 orang. Di desa tersebut yang diadakan penyuluhan dan jarak antara puskesmas dengan pemukiman warga jauh. Masyarakat di daerahnya pun kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya ada data inti komunitas meliputi lokasi. Yang pertama, provinsi daerah tingkat 1 Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Tanggul, Kelurahan Tanggul Kulon, RT 02 RW 04. Yang kedua, data demografi. Jumlah penderita malaria dari wilayah Tanggul 9 orang, jumlah penderita malaria dari luar Tanggul 9 orang. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 11 orang, perempuan 7 orang. Berdasarkan kelompok penderita malaria, usia kurang 15 tahun 3 orang, usia 16 sampai 45 tahun 11 orang, usia lebih dari 45 tahun 4 orang. Berdasarkan tipe malaria, malaria tropika Plasmodium falciparum 2 orang, malaria coetana Plasmodium malariae 12 orang, malaria opale Plasmodium opale 3 orang, malaria tersiana Plasmodium pipax 1 orang. Data lingkungan fisik pemukiman. Yang pertama, pemukiman itu tipe rumah ya, tipe permanen dan tidak yang semi permanen. Yang permanen ada 105 orang dan semi permanen 55 orang. Dan tipe tidak permanen ada 10 orang. Status rumah, milik rumah sendiri 130 orang, kontrak 40 orang, lantai rumah tanah 10%, papan 10%, keramik 80%. Untuk ventilasi yang ada ventilasi 60% dan tidak ada ventilasi 40%. Ya, luas kamar tidur memenuhi syarat 105 orang, tidak memenuhi syarat 65 orang. Penerangan rumah oleh matahari yang baik 80 orang, cukup 70 orang, kurang 20 orang. Halaman rumah kepemilikan pekarangan memiliki 140 orang, tidak memiliki ada 30 orang. Pemanfaatan pekarangan ya 145 orang dan yang tidak 25 orang. Sanitasi atau sumber air dan air minum, penyediaan air bersih, PAM yang memakai PAM 65 orang, sumur 115 orang, sungai tidak ada. Penyediaan air minum, PAM 70 orang, sumur 35 orang, sungai tidak ada. Lain-lain atau air mineral 30 orang, pengolahan air minum masak 35 orang, tidak dimasak tidak ada. Saluran pembuangan air atau sampah, kebiasaan membuang sampah diangkut petugas 30%, dibuang sembarangan 70%. Pembuangan air limbah got atau parit 100%. Sungai tidak ada. Keadaan pembuangan air limbah yang lancar 25% dan kotor 75%. Selanjutnya di jamban, kepemilikan jamban memiliki jamban 80% dan tidak memiliki jamban 20%. Macam jamban yang dimiliki, septic tank 75%,
keadaan jamban bersih 45%, kotor 55%. Fasilitas umum, sarana kegiatan kelompok, Karang Taruna ada 1 kelompok, pengkajian 2 kelompok, ceramah agama 1 kelompok, PKK 1 kali per bulan, tempat perkumpulan umum, balai desa ada 1, dukuh ada 1, RW ada, RT ada, masjid atau musola ada 2 buah. Pelayanan kesehatan dan sosial, fasilitas kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan. Yang pertama, puskesmas ada 60 orang, rumah sakit 15 orang, para dokter swasta 25 orang, praktek kesehatan lain 70 orang, kebiasaan check up rutin tiap bulan 35 orang, dan jarang ada 135 orang. Untuk fasilitas sosial seperti toko ada 40 orang, warung makanan 15 orang, UKM 15 orang, tidak punya 100 orang. Untuk ekonomi, karakteristik pekerjaan, yang PNS 10 orang, pegawai swasta 25 orang, wira swasta 35 orang, buruh atau tani 100 orang. Penghasilan rata-rata per bulan kurang dari UMR 85 orang. Untuk UMR sampai 1.055 orang, kurang dari UMR 30 orang. Pengeluaran rata-rata per bulan kurang dari UMR 85 orang, UMR sampai 1.055 orang, lebih dari UMR 30 orang. Keamanan dan transportasi, keamanan untuk diet makan, kebiasaan makan makanan manis 70 orang, kebiasaan makan makanan berlemak 60 orang, lain-lain ada 40 orang. Kepatuhan terhadap diet, yang patuh 70 orang, kadang-kadang 65 orang, tidak patuh 35 orang. Kebiasaan berolahraga 40 orang. Untuk kebiasaan sehari-hari memakai alas kaki setiap saat 100 orang, 2 saat di luar 50 orang, 3 jarang memakai 20 orang. Kebiasaan mencuci kaki sebelum tidur sering 65 orang, kadang-kadang 25 orang, tidak pernah 80 orang. Untuk transportasi, fasilitas transportasi, jalan raya, angkutan umum, ambulan, alat transportasi yang dimiliki, sepeda 50 orang, motor 95 orang, mobil 5 orang, dan lain-lain, atau seperti beca 20 orang. Penggunaan sarana transportasi, angkutan umum 110 orang, kendaraan pribadi 60 orang. Yang selanjutnya ada analisa data fokus DS. Dari hasil wawancara dapatkan bahwa di dusun tersebut ada warga yang menderita penyakit malaria. Untuk DO-nya, berdasarkan data dari Puskesmas Tanggul didapatkan data ada 9 penderita malaria, rumah yang padat, lembab, dan pembuatan sampah masih di dekat pekarangan, ketidakpatuhan mengobati penyakit, pola hidup yang kurang sehat. Untuk etiologinya, lingkungan yang kotor dan pola hidup kurang sehat. Masalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kedua, DS. Dari awal wawancara, warga DS Tanggul mengatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang malaria. Untuk DO-nya, warga tidak mengerti cara penularan dan pencegahan malaria. Data menyebutkan bahwa 50% penduduknya lulusan SD. Untuk etiologinya, belum pernah diadakan penyuluhan tentang malaria. Dan untuk masalahnya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Ini ada diagnosa, yaitu yang pertama, perilaku kesehatan cenderung berisiko, dan yang kedua, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Untuk intervensi, diagnosa keperawatannya,
perilaku kesehatan cenderung berisiko. Untuk hasil prevensi primer, partisipasi dalam promosi kesehatan, perilaku promosi kesehatan, perilaku mencari kesehatan, perawatan diri, hubungan pasien pengasuh, kinerja pemberian asuhan keperawatan. Untuk prevensi sekunder, coping keluarga, fungsi keluarga, status kesehatan keluarga, integritas keluarga, partisipasi keluarga dalam perawatan secara profesional. Dan untuk prevensi tersier, partisipasi tim kesehatan dalam keluarga, dukungan sosial perilaku, pemeriksaan kesehatan pribadi. Dan untuk intervensinya, prevensi primer, dukungan perlindungan, panduan antisipasi, promosi kesehatan, dukungan pemberi asuhan, pemeliharaan proses keluarga, dukungan keluarga, terapi keluarga, peningkatan peran. Prevensi sekunder, manajemen kasus, pendidikan kesehatan, program pengembangan pemasangan sosial, manajemen penularan penyakit, identifikasi risiko. Untuk prevensi tersier, membangun hubungan yang kompleks, peningkatan sistem dukungan. Yang kedua, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Untuk etiologinya, prevensi primer, pengetahuan proses penyakit, pengetahuan manajemen penyakit akut, pengetahuan sumber kesehatan, pengetahuan gaya hidup sehat. Prevensi sekunder, partisipasi dalam keputusan perawatan kesehatan, perilaku patuh pengobatan yang disarankan, perilaku screening kesehatan pribadi, pengarahan perawatan mandiri. Selanjutnya, prevensi tersier, partisipasi warga dalam perawatan profesional, persiapan perawatan di rumah. Dan untuk intervensinya, prevensi primer, pendidikan kesehatan, pengajaran proses penyakit, pengajaran prosedur perawatan. Prevensi sekunder, manajemen perilaku, modifikasi perilaku, perlindungan lingkungan yang berisiko. Prevensi tersier, konsultasi, pertukaran data informasi kesehatan, rujukan. Baik, sekian pemaparan kasus komunitas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.